Ngomongin tentang pemilu sih, apa sih kesan paling awal yang bagi Mbak Citra atau Mbak Aisyah nih? Siapa dulu nih yang ngomong nih? Citra dulu deh, Citra gantian dulu tadi. ya. Sahabat Bawaslu, kembali lagi dalam Podskamling, podcast keliling Bawaslu Jatim. Kali ini kita mengunjungi kota pendidikan di Kabupaten Pamekasan. Kita akan ngobrol dengan dua orang pelajar yang itu baru mengikuti literasi digital kepemiluan yang diselenggarakan oleh Bawaslu Jatim bersama dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika. Pada kesempatan kali ini kita akan bersama dengan adik atau mbak nih? Dipanggil adik aja kak. Adik Citra Yulia Sari dan Aisyah. Iya betul. Aisyah siapa tadi? Octaviani. Aisyah Octaviani. Sahabat Bawaslu, bahwa pada kesempatan kali ini anak-anak di lingkungan sekolah SMA sudah mulai pembelajaran tatap muka ya. Iya betul kak. Dan setelah lebih setahun kita kayaknya daring terus ya. Dari membosankan dari itu. Apa perasaannya nih setelah tatap muka nih? Oh, Kak Aisyah deh. Aisyah dulu deh. Kalau gimana? Perasaan saya sih ya, bersyukur ya, alhamdulillah gitu. Akhirnya Mm-mm. bisa tatap muka walaupun tidak semua ya. Tidak Mm-mm. semua yang masuk gitu. Masih Mm-mm. separuh gitu. Masih separuh ya, Udah dengan selesai protokol nih. kesehatan yang ketat. Iya. Mbak Citra gimana nih? Iya juga syukur alhamdulillah dengan pelajaran tatap muka ini meskipun pelaksananya juga terbatas bisa kumpul lagi dengan teman-teman yang lama udah gak ketemu, apalagi adik kelas yang udah masih baru-baru Iya, bisa iya. ketemu kak. Iya, yang kelas 1 yang kemarin berarti baru ketemu ya, karena Baru ketemu. karena lebih setahun kita sudah daring dan semoga trennya terus membaik ini. Amin. Akhirnya tetap bisa melaksanakan tatap muka dengan lancar dan tanpa kemudian ada ada kekhawatiran kena penyebaran COVID-19. Tapi alhamdulillah kalau saya lihat trennya per hari ini Kabupaten Pamekasan sudah kuning ya, zona kuning kalau tidak salah. Level 2 kalau Level kita 2 sudah ya. Iya. Alhamdulillah sekali. Nah, ngomongin tentang pemilu nih Mbak Citra dan Mbak Aisyah ini kan sudah kelas 3 SMA ya, umurnya sekitar 17 ya. 17 18. 18. Oh iya. Tahun 2024 akan memilih. Betul, menjadi pemilih yang pertama. Nah, ngomongin tentang pemilu sih, apa sih kesan paling awal yang bagi Mbak Citra atau Mbak Aisyah nih? Siapa dulu nih yang ngomong nih? Citra dulu deh. Citra gantian dulu tadi. ya. Kesan pertama kali ya. Iya, Kak? apa yang dibayang di benak Mbak Aisyah atau di Aisyah ini ketika ngomong tentang pemilu? Kalau bicara tentang pemilu nih kak, di mata remaja seperti saya dan Kak Aisyah, itu mungkin masih apa ya? Oh ini bukan masih bukan apa ya? Tingkat levelnya kita gitu kan. Kita kan masih juga pelajar. Kita lebih fokus ke pembelajaran Pelajaran kita sekolah. untuk melanjutkan kemana nantinya gitu. Jadi mungkin kita selain pelajar kita juga harus tahu nanti apa namanya, kayak kita harus cari dulu pemilu itu apa sih sebetulnya, kayak gimana sih kepemilian itu. Kita harus belajar dulu, cari materi dulu, baru kita bisa mengimplementasikannya nanti di kepemiluan itu kan. Tapi ada nggak sih orang yang bilang, misalkan ada teman-teman atau orang tetangga kita yang ngomong bahwa pemilu itu atau politik ya itu kotor, itu nggak usah masuk ke situ. Ada nggak sih orang yang bilang gitu? Jelas ada kak, karena setiap orang itu kan juga, apalagi orang dulu yang nggak tahu tentang politik dan Pendidikannya kurang ya. kurang Masih minim. iya, sangat minim. Iya. Mengatakan bahwasanya politik tuh alah nggak usah masuk ke politik itu apa Pasti ya, kursinya gitu. Kotor gitu ya. kotor, dan segala macam. Jadi mungkin kita sebagai remaja bisa menghilangkan pemikiran seperti Iya, itu. benar-benar kan. sih. Ya. Karena gimana pun ya kita tidak bisa lepas daripada kebijakan publik. Iya ya nggak sih? Pemerintah kita Iya. patuh aturan pemerintah kan. Misalkan sih kayak kita sekolahnya daring itu kan salah satu produk kebijakan Iya. publik. Bener nggak Iya. sih? Kita bisa tatap muka sekarang itu karena juga ada kebijakan yang baru dari pemerintah. Bener nggak sih? Iya, Mbak Isa betul gimana? sekali, betul. Berarti kan
politik tidak bisa dipisahkan dong. Iya, iya nggak sih? Kita ada dalam lingkungan pemerintahan dan harus ada Peran di Iya. situ. Nah, setelah ikut literasi digital yang diselenggarakan oleh Bawaslu Jatim nih, apa nih yang ada di bayangannya nih? Mbak Aisyah dulu dong, boleh. Literasi digital yaitu tadi apa itu yang sudah dijelaskan ya. Mm-mm. Pramateri. Kalau di benak saya itu kita itu pemilihannya itu lebih ke modern sih. Iya, iya. Milenial banget gitu. Iya, iya, benar. Ikuti zaman. Mm-mm. Kalau mungkin sebelum pandemi ini pemilihannya ya des caranya tuh seperti apa ya? kayak ya pemilu yang diadakan biasanya Biasa-biasa. gitu. Benar. Sekarang ini sudah kemajuan teknologi gitu. Ikuti zaman lah. Iya. Mm-mm. Saya mau tanya nih, pernah nggak sih Mbak Aisyah atau Mbak Citra nih kalau lihat HP itu terpengaruh nggak sih? Misalkan nggak usah jauh-jauh sih, misalkan kita ada produk bedak atau produk kecantikan, pengaruh nggak untuk beli karena melihat media sosial? Pengaruh banget. Pengaruh banget ya, pengaruh banget. Apalagi produk cantik. Iya, pengaruh banget. Kita nih kalau nggak lihat barang aja di Shopee langsung Fashion misalkan baju, Iya, baju. dipakai artis atau apa, pengen gitu ya, pengen dibeli aja gitu. pengen dibeli. Pengaruh banget ya. Pengaruh banget ya. Pengaruh budaya sebetulnya itu. Nah, kalau tentang berita bohong nih, pengen tahu nih kita nih, pernah nggak cerita dengar apa? Sering banget Sering banget kalau Iya. berita hoax itu Kak. Apa contohnya nih bisa diceritakan nih? Boleh Kak? saya juga. Iya, Mbak Aisyah dulu. Contohnya sih nggak jauh-jauh ya. Kita sebagai pelajar itu kan mendapat bantuan kuota. Iya benar-benar. Nih. Nah itu banyak sering SMS itu Mm-mm. bukan dalam Link asli. gitu. Iya, link-link itu sebenarnya palsu sih, hoax aja gitu. Mm-mm. Pas kita masuk itu udah beda lah. Gitu. Artinya hal-hal seperti itu menyerang siapa aja ya, Iya, pelajar juga. Semua kalangan. Dan semakin dekat dengan pemilu kayaknya tambah macam-macam nih hoaxnya nih, tambah macam-macam hoaxnya. Iya. Nah, apa nih yang dilakukan oleh Mbak Aisyah dulu ketika dapat menerima SMS atau menerima apa namanya WA atau link untuk dapat kuota pelajar gitu? Apa yang dilakukan? Kalau saya sih apa ya, sudah paham sendiri sih Kak. Kalau link-link itu soalnya kalau dari SMS asli gitu ya pasti ada nomornya sendiri gitu, disebut gitu. Gitu. Iya. Artinya Sebenarnya itu Ketahuan. iya, kita Jelas. ketahuan. aja gitu loh, Kak. Curiga ya? Tergantung kitanya aja sih, Menanggapinya, pribadinya kita iya. ya. Kalau kita bisa apa ya, berpikir lebih lebih luas gitu. Oh, bisa bedakan gitu. Oh, ini hoax, oh ini enggak gitu. Kan bisa ketahuan gitu. Artinya sudah bisa memilah lah ya, Iya, mana yang betul. hoax. Tapi banyak loh di antara kita masih kadang-kadang kalau ada SMS dapat hadiah atau dapat apa, banyak juga yang kena tipu gitu kan ya. Langsung Kak biasanya. Iya, karena mungkin kebutuhan terhadap materi, karena dapat hadiah ekonomi juga faktor yang ini menyebabkan orang gampang terpengaruh ketika dapat itu. Mbak Citra punya pengalaman apa nih? Kalau dari hoax itu Kak tadi kan selaku pelajar tentang itu apa namanya kuota. Sekarang kan vaksin Kak. Tadi kan Vaksin. Katanya kata orang itu vaksin itu kalau sudah divaksin siap-siap bakalan mati. Menurut saya sendiri Kak itu hanya asumsi bagi orang-orang yang tidak mau gitu. Jadi mereka menyebarkan hoax atau fitnah ke orang-orang. Jadi mereka tuh ikutan mereka. Perangkap ya, ke Iya, berita terpengaruh situ. ke Iya. Ada juga yang kena takut mungkin jarum suntik, ada juga ya. Ada juga ya. Nih gimana nih kalau misalkan ketemu sama orang nih sangat meyakini bahwa misalkan divaksin bisa meninggal nih, Mbak Citra ngapain tuh kalau ke orang Ya, itu? mungkin dari diri saya sendiri saya sudah divaksin dan saya sehat gitu. Karena Membuktikan ya ya. pembuktian gitu. Mulai dari diri kita sendiri. Iya, betul. Tapi banyak sekali ya, masih ada ya, nggak banyak ya, masih ada orang yang nggak mau divaksin dengan alasan takut mati. Iya, apalagi orang tua zaman dulu gitu. Mereka nggak percaya gitu. Minimnya pendidikan Iya, ya mengenai betul. vaksinasi itu masih kurang. Atau karena mungkin dapat informasi keliru, baca media keliru akhirnya diyakini. Karena begini Mbak Citra, Mbak Aisyah, kita sering juga berhadapan dengan WhatsApp keluarga. Pernah masuk dalam WhatsApp keluarga kan ya?
Kadang-kadang yang menyebarkan itu kan om kita, tante kita, ya gak sih? Yang itu kadang-kadang kalau kita lawan ya tetap aja kekeh karena dia merasa lebih tua. Iya, merasa benar ya, merasa lebih tua, merasa lebih berpengalaman. Padahal mereka kadang-kadang juga lebih dulu kita kan kalau pegang HP, handphone, bener ya, bener nggak sih? Terus kalau nyikapi orang begitu gimana nih kita nih, menurut Mbak Aisyah atau Mbak Citra nih, siapa dulu nih yang ngobrol nih? Iya. Ya gantian ya. Kalau menurut saya sih kalau sudah kita jelaskan ke misal orang tua ya, jadi kan ke orang tua kita gitu, udah menjelaskan sebenar-benarnya tapi mereka tetap kekeh gitu. Kalau mereka benar saya cukup sampai di situ lah. Seperti saya udah berusaha untuk menjelaskan ini yang benar gitu sebenarnya. Gitu. Tapi kalau orang tua yang paham ya, oh gitu gitu. Nah baru itu apa ya? Itu hasil yang sudah kita jelaskan gitu. Iya. Karena kita nggak bisa ya meskipun kita benar tapi memaksakan menyalahkan secara langsung orang tua ya. Apalagi Situ. mereka orang tua orangnya lebih tua gitu. Bener juga sih, persoalan akhlak juga ya, orang Madura kental dengan akhlak ya. Mbak Citra gimana? Ya sebetulnya sama dengan Aisyah, karena kan juga persoalan orang tua, jadi kita harus menjelaskan sejelas-jelasnya bahwa itu benar. Perkara nantinya orang tua itu Menerima atau tidaknya gitu. Iya. itu terserah mereka gitu. Mungkin nanti setelah mereka tahu sendiri dari apa yang sudah dijelaskan, mungkin mereka akan Lebih paham. Iya bener banget ya, bener banget. Nih kabarnya nih di Pamekasan ada namanya komunitas kolektif pemilih pemula. Tuh gimana tuh ceritanya tuh, pengen denger tuh. Biar ini kan disiarkan se-Jawa Timur nih, Bawaslu Jawa Timur. Barangkali ini kan satu-satunya kayaknya di Jawa Timur. Ada dari segmentasi pelajar, ada komunitas khusus. Biasanya nih Bawaslu nih punya pemilih rentan, ada kelompok perempuan, disabilitas. Tapi kalau pemilih pemula kayaknya belum begitu santer kayak Pamekasan. Ini gimana nih ceritanya? Siapa yang mau cerita nih? Ya jadi tuh kita kan masih pelajar nih Kak ya. Umur kita paling ya 17-18. Kan di tahun 2024 insya Allah akan diadakan pemilu. Ini momen pertama kalinya kita gitu. Momen pertama kalinya kita ikut pemilu ya. Ikut pemilu, benar. Nah jadi itu kita itu kepingin mengenang saja sih ya. Biar mencetak sejarah gitu bagi kenangan kita. pertama kita. Jadi milih bukan karena hanya asal masuk ke TPS disuruh orang lain, tapi karena memang dari kita sendiri gitu ya. Iya benar. Terus habis itu dari gagasan itu gimana tuh? Akhirnya dikumpulkan atau gimana? Iya dikumpulkan ya Citra. Kita awalnya itu Kak ada semacam perkumpulan dari pihak Bawaslu Pamekasan. Dan di situ bekerja sama dan ada rasa dari pihak Bawaslu sendiri dan kita tuh kayak pengen ada kenangan ketika kita pertama kali nyoblos gitu. Dan jadi kita ada dukungan juga dari pihak Bawaslu Pamekasan. Jadi saya sama Aisyah ini kan ikut kemarin. Jadi kita tuh sebenarnya agak akrab sih sebetulnya sama masih belum kenal ya. Ini beda sekolah kan ya? Beda sekolah. Mbak Citra di SMA mana? 3 Pamekasan. Oh, yang Mbak Aisyah? SMA 1 Pademau. Oh, lumayan jauh ya antara Dari Pademau. kota ke kecamatan. Iya, di Pademau kecamatan ya kalau nggak salah ya? Iya, kecamatan. Iya, gimana tuh akhirnya ceritanya? Iya, ceritanya itu dari pihak Bawaslu itu menghubungi kami dan mengundang kami menjadi kayak semacam webinar. Sempat mengadakan webinar ya. Dan kami dijadikan saya sendiri sebagai moderator, ini sebagai MC. Dan dari itu mulai kami komunikasi lagi, ada semacam riset kerjasama kecil-kecilan untuk membentuk komunitas ini agar lebih berkembang lagi dan mencari anggota-anggota kami yang selanjutnya, karena kan kami juga kelas 12 kelas 3. Iya benar. Berapa orang yang sekarang jadi anggota nih? Kalau sekarang? Oh, kalau sekarang masih 3. Masih 3? Iya, karena kami belum mulai ya. Baru mulai. Oh. Belum berkomunikasi secara langsung dengan pihak-pihak sekolah lain Kak. Gitu. Tapi kalau pas acara ini kan banyak nih orang nih, ini mau nggak bisa regenerasi itu nggak? Kan banyak nih tadi
sekolah-sekolah yang lain. Bisa Ya, Kak, bisa, asalkan bisa, ada Kak. niatan dari mereka sendiri untuk Iya. mau nggak mereka belajar gitu. Dan kita Iya. juga ikut bergerak gitu. Iya. Langkah kita selanjutnya seperti apa Iya. gitu. Tapi ke depan ada kemungkinan ini akan tetap konsisten ya, akan tetap terus-menerus gitu ya. Dipastikan Iya. ya. Dan- Makanya kami gak sembarang mencari orang untuk masuk ke Hmm. komunitas kami agar ada bisa meneruskan regenerasi selanjutnya, agar tidak terputus di tengah jalan komunitas ini. Anggotanya berapa? Masih 3 itu? Masih 3. Masih 3, nggak Iya. apa-apa. 3 orang nanti beramben. proses ya, Kak, ya. Iya, menularkan ke yang lain dan Masih proses sih. Iya, ya benar banget. Dan ke depan akan selain webinar ya, apalagi yang dilakukan? Sosialisasi ke sekolah-sekolah. Iya. Programnya kita Program selanjutnya iya, ya. selanjutnya masih. Kita lihat Iya. sikon dulu. Iya sih, lihat sikon dulu. Tapi semoga memang hal-hal yang semacam itu tetap bisa menyebar ke banyak orang agar di Pamekasan banyak sekali anak muda yang mungkin saja bisa tertarik dalam literasi digital. Nah, apa nih yang terakhir nih mungkin nih, apa nih pesan bagi kita nih di Bawaslu yang dirasakan oleh pelajar nih, apa kita harus ngapain nih kalau boleh dari masukan nih dari teman-teman nih, apa nih? Belum ada atau apa nih? Kenapa Kak, bisa diulang lagi? Apa nih, kan dari berapa waktu kan teman-teman kolektif pemilih pemula ini kan bersinggungan dengan Bawaslu, ya toh, Bawaslu Pamekasan, terus sekarang di Bawaslu Jatim. Kira-kira nih kalau kita boleh minta masukan ke teman-teman nih, apa kira-kira usulan atau masukan dari teman-teman ke kita nih, ke Bawaslu nih? Apa? Apa ya? Nggak ada ya? Nggak apa-apa kalau nggak beri usulan. Atau ada hal-hal yang pengen diceritakan lagi nih oleh teman-teman nih? Sebenarnya Itu sih, ya gimana Mbak Isa? sebenarnya apa itu sudah kita sudah sering-sering nih sama kakak-kakak. Ada Kak Saleh ya. Iya, Kak Nah, Oh, kakak salah yang mana ini? Oh. memang kita untuk saat ini walaupun hanya anggotanya masih 3. 5 gitu ya. Mm-mm. Tapi kita insya Allah tetap konsisten, kita tetap berusaha gitu. Hmm. Karena sesuatu itu memang butuh Butuh proses. Betul banget. Kalau yang instan nggak mungkin lah ya. Iya, betul banget. Tidak mungkin langsung tiba-tiba langsung banyak orang untuk ikut, enggak, betul banget. Tetapi yang jelas kalau ini terus berkembang, ini akan menjadi satu hal percontohan yang luar biasa Karena untuk baru ini Kak. karena baru ya. Karena masih baru belum kenal pemilu, masih umur 18 ya sekarang ya. 17. Masih 17, belum nikah juga. Kalau persyaratan orang bisa coblos kan harus nikah dulu ya, atau umurnya KTP, 17. Kak. Iya, punya Punya KTP. KTP loh. Belum punya? Sudah. Sudah, alhamdulillah sudah punya. Itu aja barangkali yang bisa disampaikan sharing kita dengan teman-teman dari pelajar Pamekasan. Ini sudah punya gerakan namanya Kolektif Pemilih Pemula. Walaupun sedikit nanti akan terus menyebar ke sekolah-sekolah yang lain. Yang jelas ini sudah beda sekolah ya? Ya, sudah. Sudah bisa beda sekolah. Semoga ini menjadi oase di tengah gurun kita, kalau bilang bahwa ini menjadi harapan bagi masa depan pemilu kita di selanjutnya. Itu aja barangkali dari saya. Mohon maaf atas segala kelebihan. Wallahul muwaffiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.